Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 11 fase F di semester 2, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita pelajari bersama. Materi Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat 5 submateri. Yang pertama adalah kita dan masyarakat global. Kedua, kolaborasi budaya. Ketiga, interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Dan keempat adalah merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Serta yang terakhir adalah stereotip, diskriminasi, dan bullying. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memulai dengan kita dan masyarakat global. Mari kita simak dan belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kedudukan kita sebagai bangsa Indonesia dalam konteks masyarakat global. Peserta didik juga dapat menjelaskan tentang bagaimana globalisasi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, sekaligus bagaimana tiap-tiap dari masyarakat itu juga turut membentuk identitas global. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara apa sih globalisasi itu? Mungkin kalian semuanya sudah paham. Sebenarnya apa sih globalisasi? Silahkan kalian cerna dan cari dari berbagai sumber. Apa itu tentang globalisasi? Di era globalisasi yang telah membawa manusia pada saat tahap peradaban yang telah maju, yaitu globalisasi mulai digulirkan di abad 20. Pada masa ini, dengan ditandai oleh berbagai penemuan baru, kemajuan dari berbagai bidang, bagi umat manusia, perkembangan pesat ini sangat pada gilirannya juga memberi pengaruh pada cara pandang manusia terhadap kehidupan alam semesta. Nilai, norma, dan pola hidup berubah teramat cepat dan menjadi tatanan baru. Kita bisa melihat dalam era globalisasi ini, ternyata kita mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin ada di belahan dunia lain. Karena mudahnya perkembangan kemajuan zaman. Sebelum kita mulai, sebelum nanti kita mempelajari atau sebelum kalian mencari sumber belajar yang lainnya tentang globalisasi, alangkah baiknya yuk bersama-sama kalian untuk mencerna dalam diri kalian sendiri. Apa yang saya tahu tentang globalisasi itu? Kemudian apa yang ingin saya tahu dari globalisasi ini? Silahkan kalian catat. Silahkan kalian buat catatan-catatan kecil untuk memilahkan pemahaman kalian tentang apa sih globalisasi itu. Apabila kalian sudah paham, baru kita kupas tuntas seperti apa globalisasi yang kita harapkan. Nah, nanti di saat akhir setelah pembelajaran, setelah kita mempelajari tentang itu globalisasi, maka
Di akhir pembelajaran, kalian juga harus mencatat apa yang telah saya ketahui tentang globalisasi ini. Paham semuanya anak-anak hebat? Sebagai bahan literasi buat kalian, pengertian globalisasi adalah dapat kita katakan bahwa globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia. Sementara globalisasi atau sasi adalah prosesnya. Berarti proses yang sifatnya mendunia. Yaitu kalau kita lihat gambarannya, kalau fenomena bukanlah situasi yang baru, karena banyak kerajaan maupun gerakan keagamaan yang telah menjalani proses globalisasi. Dan faktor pendorong dari globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Memang betul, dari pengaruh globalisasi, faktor pendorong utama adalah karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Orang akan pergi jauh, jarak jauh, hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Demikian juga orang yang berada di belahan dunia yang jauh bisa juga berkomunikasi dengan baik tanpa harus memikirkan tentang jarak. Bagaimana respon masyarakat? Respon masyarakat terhadap perkembangan globalisasi kita bedakan menjadi 3 atau kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kelompok yang menolak mentah-mentah segala bentuk produk pemikiran era globalisasi. Artinya, kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang tidak mau tahu adanya kemajuan zaman. Dia tetap berpegang teguh terhadap apa-apa yang sudah dilakukan, apa-apa yang sudah dinikmati selama ini. Yang kedua adalah masyarakat yang menerima segala bentuk produk globalisasi dengan tidak pernah melakukan filter terhadapnya. Biasanya kelompok pertama adalah orang-orang yang menolak mentah-mentah segala bentuk kemajuan globalisasi. Itu adalah kelompok mereka-mereka yang sudah tidak memikirkan lagi kemajuan zaman, sudah tidak memikirkan lagi tentang kehidupan di dunia. Mereka hanya berpikir bahwa sudahlah saya menikmati yang ada di depan mata. Namun kebalikannya, kelompok yang kedua adalah kelompok mereka-mereka yang dengan euforianya menerima semua arus globalisasi itu. Biar dia dikatakan mengikuti perkembangan zaman. Tanpa memfilter adanya hal-hal pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin bisa dia terima. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang terdiri dari mereka yang memilih untuk bersikap adaptif, tidak menampik tetapi juga tidak menerima begitu saja. Artinya, kelompok ini akan selektif bahwa kemajuan teknologi itu apakah akan memberi dampak positif ataukah malah memberi dampak negatif. Mereka akan selalu berpikir, mereka akan selalu mencerna dalam mengambil sikap. Apakah dia akan mengikuti perkembangan globalisasi tersebut. Biarpun mereka tidak menolak kemajuan zaman, tetapi mereka lebih cenderung lebih selektif. Dengan melihat tadi bahwa tatanan baru dengan nilai-nilai keagamaan yang harus mereka tanamkan. Kita simak
gambar berikut, contoh-contoh bagaimana kelompok masyarakat yang memberikan respon terhadap pengaruh globalisasi itu. Yang pertama adalah ini, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Setelah kalian mempelajari materi tentang globalisasi, silahkan buatlah catatan-catatan penting yang bisa disarikan dari artikel ini. Lalu, bagaimana kalian menghubungkan antara posisi kita sebagai bagian masyarakat dunia dengan 3 respon seperti yang dijelaskan di artikel tersebut. Mana dari ketiga yang lebih cocok dipilih oleh kalian sebagai bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai anggota masyarakat? Silahkan kalian membuat catatan-catatan itu dan mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat kita semua dan selamat belajar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam sekolah merdeka.